Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizal Daulay dengan NIM 12080212681 dari kelas 5G jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN SUSKA Riau. Adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah organogenesis, lalu berlanjut kepada embriogenesis. Kemudian hal-hal yang akan saya jelaskan tentang organogenesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian organogenesis. Yang kedua, pembagian organogenesis yang meliputi pembentukan tunas melalui organogenesis. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri dari organogenesis. Kemudian yang terakhir adalah tahapan-tahapan pada organogenesis secara tidak langsung. Lalu kita akan berlanjut kepada pembahasan tentang embriogenesis. Hal-hal yang akan saya bahas pada pembahasan embriogenesis ialah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian embriogenesis. Yang kedua, tahapan-tahapan pada embriogenesis somatik. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi embriogenesis somatik. Lalu yang terakhir adalah keunggulan dan kekurangan embriogenesis somatik. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi. Materi yang pertama adalah pengertian organogenesis. Organogenesis bersifat monopolar, artinya munculnya organ hanya ke satu arah, bisa ke atas saja dan hanya membentuk tunas, ataupun bisa ke bawah saja dan hanya membentuk akar. Di dalam organogenesis, organ yang terbentuk tersebut masih memiliki hubungan sistem pembuluh atau vakuolar system dengan jaringan eksplan asalnya. Kemudian materi yang kedua mengenai organogenesis ialah tentang pembagian organogenesis. Organogenesis terbagi menjadi dua, yaitu organogenesis secara langsung dan organogenesis secara tidak langsung. Ada dua tipe pembentukan tunas melalui organogenesis secara langsung, yakni yang pertama, terbentuknya tunas adventif secara langsung. Kemudian tipe yang kedua di dalam organogenesis secara langsung adalah terbentuknya tunas aksilar. Kemudian tipe yang pertama di dalam organogenesis secara tidak langsung, yaitu terbentuknya tunas adventif melalui vasiculus. Kemudian kita akan berlanjut kepada materi yang ketiga tentang organogenesis, yaitu ciri-ciri dari organogenesis. Ciri-ciri dari organogenesis secara langsung adalah: yang pertama, tidak melalui vasiculus. Yang kedua, bergantung kepada spesies. Yang ketiga, jumlah tunas yang dihasilkan sedikit. Keempat, keragaman genetik rendah. Dan yang kelima, ditemukan pada tanaman hias. Adapun ciri-ciri dari organogenesis secara tidak langsung adalah tidak terlalu bergantung kepada spesies, jumlah tunas yang dihasilkan relatif banyak, kemudian keragaman genetik rendah, dan tidak hanya ditemukan pada tanaman hias. Berbeda dengan ciri-ciri dari organogenesis secara langsung. Kemudian materi organogenesis yang selanjutnya adalah tahapan-tahapan pada organogenesis secara tidak langsung. Tahapan organogenesis secara tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, eksplan. Kedua, diferensiasi. Ketiga, sel kompeten. Ketiga, determinate cell. Keempat, induksi. Kelima, diferensiasi. Dan yang keenam ialah organ. Kemudian kita akan bersambung kepada materi tentang embriogenesis. Yang pertama kita bahas pada embriogenesis ialah pengertiannya. Embriogenesis adalah proses terbentuknya embrio. Jika proses terbentuknya embrio tersebut melalui fertilisasi, maka embrio yang terbentuk disebut zigotik embrio atau zigot. Hal mana yang terjadi secara alamiah pada tanaman berbiji. Dalam kultur in vitro, embrio juga dapat terbentuk tanpa melalui fertilisasi, tapi terbentuk dari sel-sel somatik yang berasal dari jaringan eksplan. Peristiwa ini disebut embriogenesis somatik. Jadi, embriogenesis somatik adalah suatu proses terbentuknya embrio dari sel somatik tunggal ataupun kelompok sel somatik. Selanjutnya yang akan kita bahas pada materi embriogenesis ialah tahapan-tahapannya.
Tahapan-tahapan pada embryogenesis somatik ialah yang pertama induksi, yang kedua development ataupun tahap perkembangan, yang ketiga conversion, maturation ataupun konversi dan juga pendewasaan, dan yang keempat germination ataupun perkecambahan. Baiklah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi embryogenesis somatik. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yang pertama adalah karakter eksplan, yang kedua zat pengatur tumbuh, yang ketiga sumber karbon, keempat sumber nitrogen, kelima bahan tambahan lain, kemudian yang keenam phenolic compound. Baiklah, kita masuk kepada materi yang terakhir tentang embryogenesis, yakni keunggulan dan kekurangan embryogenesis somatik. Keunggulan dan kekurangan embryogenesis somatik. Yang pertama adalah kita bahas tentang keunggulannya terlebih dahulu. Keunggulan yang pertama ialah laju perbanyakan yang tinggi, produksi terkontrol, sangat baik untuk kultur suspensi, dapat memproduksi benih artifisial atau benih buatan. Yang kelima, konservasi plasma nutfah. Keenam, variasi soma klonal yang rendah. Adapun kekurangan pada embryogenesis somatik adalah belum available untuk semua spesies dan juga respon tanaman haruslah spesifik. Kemudian persentase kecambah rendah karena secara fisiologi dan biokimikal masih belum matang. Kemudian persentase produksi embrio yang rendah, lalu keragaman soma klonal yang tinggi. Baiklah, cukup sekian pembahasan yang telah saya jelaskan tentang organogenesis dan juga embryogenesis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.